Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB terkasih, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Wasiat Kekal bersama saya, Pendeta Lukas Suprastowo dari GKI Klaten. Renungan kita hari ini, Kamis 14 Maret 2024, dengan judul Membuka Diri, yang ditulis oleh Pendeta Hariman Patiana Kota, didasarkan pada bacaan dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Mari kita menyiapkan diri dengan berdoa. Ya Allah, saat ini kami hendak menyediakan telinga, pikiran dan hati kami untuk menerima sapaan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat menerima dengan seksama, dan terlebih itu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dengan penuh sukacita dan syukur kami sambut sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 7b, yang berkata demikian. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Peristiwa traumatis kadang membuat manusia tertutup. Ada ketakutan yang membekas di dalam jiwa, yang kemudian terekspresi dalam sikap menutup diri. Di satu sisi, mereka yang traumatis ingin keluar dari ketakutan tersebut, tetapi pada sisi yang lain, mereka kadang terjebak dalam ketertutupan dan hati yang keras. Penulis Ibrani menyuguhkan kisah orang Israel di masa lalu untuk mengingatkan jemaat Kristen berlatar belakang Yahudi pada masa kini, dalam arti pada waktu itu. Jemaat diajak untuk tidak mengeraskan hati, tidak tertutup pada masukan yang disampaikan, terlebih ketika itu didasarkan pada firman Tuhan yang diberitakan. Sama seperti orang Israel di masa lalu, orang Kristen Yahudi pada masa itu sedang diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan. Dalam situasi demikian, mereka harus tetap belajar untuk taat. Mereka harus tunduk dan hormat pada Tuhan, bukan malah tunduk kepada penguasa yang lalim. Apalagi hanya karena ingin nyaman, ingin diterima secara sosial, lalu meninggalkan Tuhan. Membuka diri kepada Allah melalui firman-Nya adalah awal dari pembaharuan hidup. Tak dapat dipungkiri, sebagai manusia yang rapuh, kita juga rentan untuk mengalami luka dan trauma. Namun tentu kita ingin lepas dari trauma tersebut. Maka membuka diri, belajar mendengar adalah langkah awal dari pemulihan.
Allah sendiri ingin memulihkan kita di dalam Yesus Kristus yang adalah imam besar kita. Ia mendamaikan kita dengan Allah, dengan sesama, dan juga dengan diri sendiri. Karena itu kita perlu membuka hati agar kasih Tuhan memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang dekat, Allah yang mau ambil bagian dalam trauma yang kami alami. Maka yalah pimpinlah kami untuk membuka diri, secara khusus membuka diri atas firman-Mu. Karena ini adalah langkah awal untuk kami menerima pembaharuan. Terima kasih Allah untuk firman-Mu, dan biarlah kami menapaki hari ini dengan penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.